Kenapa perempuan itu mau kayak gitu? Saya meyakini itu adalah keterpaksaan. Keterpaksaan, dia harus ngidupin keluarganya, anaknya harus sekolah, nggak ada kerjaan lain kecuali jual dirinya. Artinya apa? Kalau saya kasih kerjaan lain bisa dong. Nah itulah. Nah, selain kisah Transjakarta itu Pak, ada juga tempat prostitusi katanya yang beberapa gubernur sebelumnya nggak ditutup, tapi Bang Yos. Apa itu? Keramat Tunggak itu. Oh, Keramat Tunggak. Keramat Tunggak itu tempat prostitusi terbesar di Asia. Yang membuat zaman Ali Sadikin. Ide Ali Sadikin itu bukan salah, itu benar. Iya. Saat beliau gubernur, itu namanya PSK. PSK tahu kan? Iya. Itu beroperasi di mana berkecamatan di Jakarta. Iya. Karena itulah tidak terkontrol kesehatan dan sebagainya kan. Maka dilokalisirlah di Keramat Tunggak. Iya. Zaman itu 35 tahun sebelum saya jadi gubernur, tempat itu tempat jin buang anak. Nggak ada kampung, nggak ada anu kan, aman lah. Iya. Tetapi terus berkembang karena itu kehidupan. Orang perlu sate, orang perlu sucian, maka mendekat semua. Menjadi pada saat itu terus menjadi terkepung oleh kampung begini. Membayangkan nggak anak-anak kita kecil-kecil lihat orang lagi roman-romanan nggak begitu? Iya. Tentu dampak psikologis terhadap masyarakat itu sangat besar. Tapi memang bagaimana menutup itu 11 hektar, ribuan orang jadi PSK, itu belum sentengnya, belum bodyguardnya, belum segala macamnya kan. Udah mapan terus mau ditutup, bisa bayangin lah kayak apa. Sulitnya. Kan. Tetapi saya berpikir, kenapa perempuan itu mau kayak gitu? Saya meyakini itu adalah keterpaksaan. Keterpaksaan, dia harus ngidupin keluarganya, anaknya harus sekolah, nggak ada kerjaan lain kecuali jual dirinya. Artinya apa? Kalau saya kasih kerjaan lain bisa dong. Nah itulah. Makanya saya menentukan 1 tahun waktu. Yang pertama saya sebarkan angket kepada mereka semua. Dengan nyonteng aja. Kalau tempat ini saya tutup, kamu pengen apa? Nyalon, catering, apa jahit, gitu nggak dicontengin. Pekerjaan apa saja, tempat parkir, begitu kan. Jadi itu saya kumpulin semuanya, lalu mereka saya kursuskan dan biayanya dari kita. Nah, ini secara fisik, tetapi ini harus dicuci otaknya. Oh iya. Nah, bukan kelas saya. Iya. Sekali lagi, jadi pemimpin jangan sok merasa pinter. Oh iya. Kita bukan ahlinya, nyuci otak orang itu. Maka almarhum Zainuddin MZ yang saya panggil. Kamu tahu orang Betawi kalau ngomongnya gimana? Iya. Kiai, lo sekarang cuci otaknya itu yang di Keramat. Oh ini Bangnya sama Pak almarhum Kiai Zainuddin MZ ini? Lo cuci itu otaknya. Aku harus ngomong apa Bang? Ngomong aja gini ya, ini kan saya mau alihkan kerjaan dia kan. Ya kan, saya biayai. Iya. Modal juga nanti saya akan modalin tapi harus dikembalikan. Iya. Semampu dia. Gitu. Itu artinya lewat jalur kanan. Kalau ikutin Bang Yos gubernur. Iya. Ya liberasi. Itu ke surga. Kalau lu terus jadi PSK, itu ke kiri ke neraka. Lu caranya ngomong gimana gua nggak ngerti. Itu perintah Bang Yos ke itu. Terus dasar dia kan orangnya lucu dan kan ngomongnya juga pandai. Dan itu bertahap berkelompok gitu kan, sekian orang gitu. Ya kalau dia yang ngomong kan orang juga senang dan ketawa kayak gitu. Sambil dia ceramah gitu ya, Pak. Jadi sudah nggak bisa selesai ya. Orang yang kursus juga sudah punya keterampilan. Mulailah saya nyatakan ditutup. Saya ingat ya, waktu saya nutup hanya Trantip dan Satpol PP. Tidak ada polisi, tidak ada tentara masuk ke situ. Dan dengan simbolik tulisan tempat Keramat Tunggak ini pada hari ini saya tutup dan gitu kan. Supaya tidak anu lagi kan gitu kan. Terus saya buka korden gitu. Orang pada nangis. Itu dihadirin oleh PSK-PSK. Nangis bukan karena nangis terharu. Nggak ada orang nangis histeris. Gitu kan. Saya juga itu kalau punya foto bagus itu gubernur dikerubutin PSK banyak sekali. Wah itu bisa jadi hot itu beritanya itu kan. Nggak ada foto-foto itu dokumentasi. Sayangnya nggak ada, alhamdulillah nggak ada foto kan. Dan gitu kan. Tapi bener ratusan pada ngumpul situ Pak. Ngumpul dia karena itu saya suruh ya terharu karena bisa lepas dari profesinya ya Pak. Ya kan. Nanti modal saya akan munculkan namanya PPMK, Program Pembenahan Masyarakat Kelurahan.
Saya kuncurkan dana segar, kamu kan nyalon perlu beli alat, mungkin jahit juga perlu mesin. Boleh pinjam uang itu, asal kamu kembalikan. Kembalikan mampumu. 1 hari aku bisa 1.000, bayar. Dan yang manage bukan Pak Lurah, bukan Pak RT, bukan Pak Camat, apalagi kan kalian sendiri. Jadi saya tunjuk katakan tokoh masyarakat setempat yang terpercaya, buka rekening, saya gubernur langsung tak kucurkan. Ini masalah lagi. DPRD selalu kan. Bagaimana kalau dia pinjam terus lari? Nah, iya. Dia lari kemana, dia nggak punya rumah. Gitu kan. Dia kos-kosan di sana itu. Di rumah nggak punya rumah dia. Lagian saya ngomong, kehilangan 3-5 juta apa miskin sih Pemda ini. Udahlah, kalau mau nolong orang kecil jangan terlalu banyak aturan. Udah itu pegang. Ngomong gitu. Saya bertanggung jawab ini. Nggak pernah ada kasus hilang. Tapi sekarang nggak ngerti anunya kan. Karena saya berpikir udah tak urusan salon nanti gimana alatnya kan. Gitu ya, itulah. Jadi 3-5 juta dulu kucuran untuk per orang yang mau usaha. Boleh pinjam, nanti sudah lunas boleh pinjam yang lebih besar lagi. Oh, sistemnya gitu ya, Pak? Asal kembali. Yang manage mereka sendiri kan. Benar. Karena kalau saya nanti lewat bupati wali kota sama ke bawah, nanti jujur kayak dipotong, yang ini ada macam-macam lah. Tapi setelah itu ada kisah sukses dari mantan-mantan PSK itu? Aku nggak ngerti lagi, terusin apa nggak ngerti lagi. Saya nggak bisa mengklaim ya Didi ya, bahwa yang saya bina ini langsung ke alih profesi, yang balik pasti ada lah. Tapi paling tidak bagi anu. Nah, waktu 11 hektar sudah bersih, semua koran media, lu tulis, pasti sebentar lagi Es Keramat Tunggak jadi hotel bintang 5, jadi mall besar-besar, Sutioso akan dapat duit banyak sekali. Terus? Nggak taunya aku udah kesempatan umroh. Umroh. Setiap kali aku berkesempatan sholat di Ka'bah itu selalu saya menunjuk Allah, ya Allah itu rahmat juga mensapakan. Seperti bisikannya itu diputihkan gitu. Saya pulang tak nunggu kenapa putihkan ya. Ini 90% penduduk mayoritas Islam. Tapi namanya Islamic Center kita nggak punya untuk pembinaan Islamic Center. Kan kita belajar dulu kan dari ceramah Nabi itu dulu. Namanya dulu itu kan hanya masjid aja karena ekonomi di waktu itu kan. Ya untuk ekonomi, ya untuk ngatur strategi pertempuran kadang-kadang di situ kan gitu kan. Jadi multifungsi kan. Nah sekarang tanah segini, gitu. Saya bangun masjid, jadi tempat ibadah sendiri. Ada sentra ekonomi, ada hotel, ada segala macam itu. Tetapi juga ada lapangan olahraga, ada mes untuk pengurus. Itu sudah saya gambar lengkap, kan, gitu kan. Nah waktu itu kan saya pulang umrah kan saya takut. Tempat lendir kayak gitu mau saya jadikan Islamic Center. Kayak apa reaksi para ulama? Sekali lagi pemimpin jangan pernah malu bertanya. Makanya tak kumpulkan para ulama. Ulama, ibu-ibu juga saya kumpulkan semua. Udah penuh di balik kotaku ngomong. Itu saya sudah kosongkan Keramat Tunggak. Wah, alhamdulillah Pak Gubernur kami berhasil gitu. Saya berpikir mau jadikan apa. Saya mempunyai ide, tetapi kalau saya katakan nanti ternyata itu salah. Tolong langsung aja, jangan Bang. Saya akan batalkan itu. Saya nggak mau salah. Ya. Jadi sekali lagi saya mempunyai pikiran, kita penduduk itu 90% itu Islam. Muslim. Kita tidak ada tempat pembinaan umat itu apa ya. Apakah itu pembinaan masalah mentalnya, apakah masalah ekonominya dan lain sebagainya. Maka saya berpikir, punya rencana sekali lagi kalau salah maaf sekali saya dianukan. Saya akan jadikan Islamic Center. Berdiri semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai merinding aku. Ternyata benar. Jadi itu sekarang sudah saya bangun. Masjid pun saya minta. Nuansa Betawi. Orang Indonesia yang terkenal bikin masjid tak paham itu kan. Aku minta. Itu kira-kira 10 tingkat 2, 10, 15 ribu harus muat. Ada tempat sentra ekonomi. Ada hotel. Tapi hotel harus nuansanya Islamik. Ada taman. Makanya ada air mancur. Tapi ada pemondokan. Sayangnya sampai sekarang masih kayak begitu aja, tuh aku sedih aja sebenarnya kan. Gitu kan. Nah, inilah dalam sejarah mungkin dunia, ya, tempat haram jadah menjadi tempat sajadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya.